Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Reski Fitriani dari program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi dari mata. Mata merupakan salah satu organ tubuh yang paling penting. Teman-teman dapat melihat hijaunya sawah, kemacetan di jalan, dan rintik hujan di jendela karena mata Anda berfungsi dengan baik. Bagaimana anatomi dari mata? Ini dia. Yang ini disebut dengan koroid. Yang di bawah koroid disebut dengan retina. Yang di bawah itu, yang di bawah retina disebut dengan makula. Dan yang itu disebut dengan saraf optik. Dan yang itu teman-teman, yang di bawah itu disebut dengan sekrea. Dan yang itu disebut dengan kornea. Yang itu disebut dengan iris. Dan yang itu disebut dengan pupil. Yang itu disebut dengan lensa. Dan yang itu teman-teman disebut dengan bilik mata depan. Dan yang itu disebut dengan konjungtiva. Yang pertama adalah kornea. Kornea adalah jaringan berbentuk kubah transparan yang membentuk bagian mata terdepan atau paling luar. Fungsinya sebagai jendela dan jalan masuk cahaya ke mata. Yang kedua adalah bilik mata depan atau anterior chamber. Bilik mata ini adalah kantung mirip jeli yang berada di belakang kornea, di depan lensa. Kantung ini juga dikenal dengan istilah anterior chamber. Ini berisi cairan aqueous humor yang membantu membawa nutrisi ke jaringan tubuh. Yang ketiga adalah sekrea. Ini adalah bagian mata yang berbentuk selaput putih keras dengan jaringan fibrosa yang menutupi seluruh bola mata kita kecuali bagian kornea. Di dalamnya terdapat otot yang menempel guna menggerakkan mata yang menempel pada sekrea. Yang keempat adalah iris dan pupil. Iris dan pupil adalah bagian dari anatomi mata yang saling berhubungan satu sama lain. Iris adalah membran berbentuk cincin yang mengelilingi sebuah bulatan kecil berwarna lebih gelap di tengahnya. Nah, yang bulatan kecil di tengah itulah yang disebut dengan pupil. Pupil merupakan otot pada bagian mata yang bisa tertutup dan terbuka atau mengecil dan membesar. Yang kelima adalah lensa. Lensa adalah bagian mata yang berupa jaringan transparan dan lentur yang terletak tepat di belakang iris dan pupil setelah kornea. Lensa mata memiliki tekstur yang lentur dan elastis. Maka dari itu, bentuknya bisa berubah jadi melengkung dan fokus pada objek di sekitarnya. Misalnya nih, ketika kita melihat orang yang berada di dekat kita atau dari kejauhan, fungsi lensa sendiri adalah membantu memusatkan cahaya dan gambar pada retina kita. Lensa ini memberikan 25-35% kekuatan fokus pada mata kita. Terus yang keenam adalah koroid dan konjungtiva. Koroid adalah bagian mata yang berbentuk membran coklat gelap yang terdapat banyak pembuluh darah di dalamnya. Posisinya terletak di antara sekrea dan retina. Koroid ini berfungsi untuk memasok darah dan nutrisi ke retina dan ke semua struktur lainnya pada bagian anatomi mata. Sementara untuk konjungtiva adalah lapisan tipis jaringan yang menutupi seluruh bagian mata kita yang posisinya ada di depan kecuali untuk kornea. Yang ketujuh adalah badan vitreous. Berbeda dengan cairan aqueous humor yang ada di depan lensa mata, vitreous humor terletak di belakang lensa mata. Vitreous adalah zat seperti jeli yang mengisi bagian dalam bagian belakang anatomi mata. Seiring waktu, vitreous menjadi lebih encer dan bisa terlepas dari bagian belakang mata. Yang kedelapan adalah retina dan saraf optik. Retina adalah sebuah jaringan yang peka terhadap cahaya. Retina ini melapisi permukaan bagian dalam anatomi mata. Sel di retina bisa mengubah cahaya masuk menjadi impuls listrik. Impuls listrik ini dibawa oleh saraf optik yang menyerupai kabel televisi kita di rumah ke otak yang akhirnya menafsirkannya sebagai gambar atau
objek yang kita lihat. Yang kesembilan adalah makula. Makula adalah area sensitif kecil di tengah retina yang memberikan penglihatan sentral pada makula. Terdapat fovea. Fovea terletak di pusat makula dan fungsinya untuk memberikan penglihatan detail yang paling tajam di mata kita. Yang terakhir adalah kelopak mata. Meski terletak di bagian luar, ini kelopak mata terletak di bagian luar. Kelopak mata atau palpebra adalah bagian anatomi mata dengan fungsi yang tak kalah penting dengan bagian lainnya. Kelopak mata membantu menjaga kesehatan mata dengan melindungi kornea Anda dari paparan benda-benda asing seperti infeksi, cedera, serta penyakit. Itulah tadi penjelasan tentang anatomi fisiologi dari mata. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.